Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dan teman-teman muda sekalian, hari ini kita melanjutkan novena kita memasuki hari yang ke-6 dengan tema Bersama Maria, Santo Yosef pribadi, pekerja yang tekun. Tuhan memanggil kita untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Kadang hidup kita dan apa yang kita lakukan bersama menjadi nampak sia-sia ketika ada musibah, ada bencana atau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Santo Yosef menjadi teladan bagi kita dalam menjalani hidup secara nyata. Mengawali perayaan Ekaristi petang ini, saudari-saudaraku terkasih, mari kita mensyukuri segala capaian yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kita lewat pekerjaan dan karya-karya kita sehari-hari. Namun kita juga mengakui seringkali kita kehabisan semangat dan bahkan hilang semangat manakala apa yang kita kerjakan nampaknya terbuang dengan sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Bait Allah bagi orang Yahudi adalah sebuah bangunan yang menggambarkan kebanggaan diri mereka. Karena Bait Allah sungguh merupakan bangunan yang indah. Kebanggaan yang buat mereka digambarkan atau sering dimaknai sebagai identitas mereka sendiri. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, apa yang menjadi kebanggaanmu itu suatu saat akan diruntuhkan. Dan sungguh pada tahun 70 saat Kekaisaran Roma masuk ke Yerusalem, seluruh bangunan Bait Allah itu runtuh dan tak tersisa. Hal yang seperti itu pernah terjadi dan dialami oleh Santo Yosef. Rencananya, apa yang ia gambarkan pernah seolah-olah akan sia-sia, yaitu ketika tunangannya Maria tanpa sepengetahuannya lalu hamil. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Yosef, Santo Yosef, untuk mengambil Maria sebagai istri. Dan setelah itu ia harus menjalani sebuah perjalanan yang panjang, meninggalkan kebanggaan dan keahlian yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya, yaitu sebagai tukang kayu. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita mencoba masuk ke dalam pengalaman Santo Yosef, menjadi pesiarah, meninggalkan apa yang selama ini diyakininya sebagai yang bisa menyangga kehidupannya, dan lalu mengandalkan Allah saja sebagai satu-satunya penjamin kehidupan dan keselamatannya. Tentu hal itu tidak mudah. Pandemi yang kita alami seolah-olah juga menjadi hal yang serupa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tatanan-tatanan yang sebelumnya sudah baku, apa yang sesungguhnya sudah kita yakini sebagai hal yang sudah mantap, seolah-olah diluluh lantakkan oleh pandemi yang kita hadapi. Banyak orang yang lalu kehilangan kepercayaan, kehabisan pengharapan. Tetapi Santo Yosef menjadi guru kita. Ketekunannya untuk melakukan hal-hal yang sederhana membuat ia dalam
perjalanan hidupnya akhirnya menemukan bahwa Tuhan akan mengembalikan apa yang nampaknya harus dilepaskan dengan berat pada awalnya. Tuhan memberkati setiap tetes keringat yang dicucurkan oleh Santo Yosef untuk mengungkapkan kesetiaannya dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan kesederhanaan dan ketekunannya, ia menjalani hidup yang baru. Dan kita tahu dalam perjalanan hidup selanjutnya bahwa Santo Yosef tidak kehilangan apapun dan justru mendapatkan banyak hal dari keberaniannya meninggalkan semuanya itu. Mari kita belajar dari ketekunan dan kesederhanaan Santo Yosef, sehingga Tuhan juga memberkati setiap butir tetesan keringat yang kita jatuhkan untuk membangun kembali, menata kehidupan kita kembali yang mungkin sempat diporak-porandakan oleh pandemi yang masih terjadi di antara kita. Dengan pertolongan Bunda Maria dari medali wasiat, kita percaya bahwa rahmat-rahmat Tuhan itu telah dan tersedia secara penuh untuk kita apabila kita sungguh berani meneladan Yosef yang rela melepaskan apa yang harus kita lepaskan dan berani menatap apa yang nampaknya tidak pasti di depan dengan penuh kepercayaan dan pengharapan, serta mewujudkannya melalui kesetiaan melakukan hal-hal yang kecil dan nampaknya sederhana, tetapi dengan cinta yang besar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita melanjutkan dengan novena kita. Kita doakan bersama. Perawan Maria yang termurni, Engkau melahirkan Yesus. Kami mohon bantuan dan perlindungan-Mu untuk menghadapi kesulitan hidup kami. Betapa besar kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di dunia ini. Engkau sebagai Bunda Gereja yang menjadi harapan bagi kami semua dalam mengarungi hidup ini. Ya Perawan Maria, Engkau memiliki kehormatan terbesar, terkandung tanpa noda. Terangilah hati kami, agar kami mampu hidup murni seperti Engkau sendiri. Perawan yang amat suci murni, panggilan-Mu yang istimewa sebagai Bunda Allah, bantulah kami memperoleh dari Putra-Mu sikap rendah hati, kemurahan hati, kemurnian jiwa raga, bakat dan kemauan berdoa, hidup yang suci dan kematian yang bahagia. Perawan yang tersuci, Bunda pengantara segala rahmat, Engkau senantiasa melindungi kami. Pada saat penampakan-Mu kepada Santa Katarina, Engkau telah berjanji bahwa bila kami dengan kepercayaan memakai medali wasiat dan mengulang doa, Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu, akan menerima rahmat yang berlimpah-limpah. Terdorong oleh janji-Mu, kami datang menghadap dengan kepercayaan yang sangat besar untuk memohon dengan perantaraan-Mu, Bunda yang tersuci. Amin. Perawan yang tersuci, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, serta Bunda kami, dengan sangat mendalam kami percaya akan perantaraan-Mu untuk memohonkan bantuan kepada Putra-Mu,
Tuhan kami Yesus Kristus, ini telah Kau nyatakan begitu sering melalui pengantaraan doa novena medali wasiat. Kami anak-anak-Mu yang mencintai serta mempercayai-Mu, memohon dengan sangat kepadamu untuk memperolehkan bagi kami rahmat-rahmat serta anugerah-anugerah yang kami mohon selama novena ini. Kami berharap agar berguna bagi jiwa kami dan jiwa mereka yang kami doakan. Bunda Maria, Engkau mengetahui bahwa putramu Tuhan kami Yesus Kristus berkenan tinggal di dalam hati kami. Untuk itu perolehkanlah bagi kami kebencian yang mendalam akan dosa serta kemurnian hati, sehingga setiap pikiran, kata dan perbuatan kami selalu mengusahakan kebesarannya. Perolehkanlah bagi kami semangat berdoa dan bermati raga, sehingga kami karena penyesalan memperoleh kembali apa yang telah hilang karena dosa, dan pada akhirnya memperoleh Firdaus, di mana Engkau bertahta sebagai Ratu para malaikat dan manusia. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Doa penyerahan diri kepada Bunda Medali Wasiat. Bersama-sama, Ya Maria, perawan tak bernoda dan Bunda Yesus, kami menghaturkan dan mempersembahkan jiwa raga kami kepadamu. Semoga medali anugerah-Mu merupakan tanda cinta-Mu kepada kami dan selalu mengingatkan kami akan kewajiban-kewajiban kami untuk mohon bantuan kepadamu. Dengan memakai medali yang Kau anugerahkan ini, kami percaya bahwa Engkau melindungi kami dengan penuh cinta dan selalu berada dalam rahmat Putra-Mu. O Perawan yang sangat mulia, Ibu penyelamat kami, dekatkanlah kami selalu kepadamu pada setiap saat dalam hidup kami. Perolehkanlah kami rahmat kematian yang bahagia, sehingga bersama denganmu kelak kami dapat menikmati kebahagiaan di surga. Amin. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu.